saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Setelah 10 hari operasi pencarian korban kapal ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar akhirnya resmi dihentikan. Diduga dibunuh, mayat pemuda bersimbah darah terkapar di tepi Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. PSM Makassar melibas Sulut United 1-0 dalam laga uji coba di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Pencarian korban kapal ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar akhirnya ditutup pada Senin sore. Selama 10 hari pencarian telah ditemukan 4 korban tewas dan 31 warga selamat, sedangkan 15 orang dinyatakan hilang. Pada Senin sore, Badan SAR Nasional atau Basarnas Sulawesi Selatan resmi menutup operasi pencarian korban kapal ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar. Memasuki hari ke-10 atau hari terakhir pencarian, 15 korban tidak ditemukan meskipun area pencarian telah diperluas dari lokasi kapal tenggelam. Seluruh kapal tim pencari pun sudah kembali merapat ke dermaga Peti Kemas Soekarno-Hatta, Kota Makassar. 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 3 sudah diidentifikasi dan 1 orang lainnya masih dalam tahap identifikasi oleh tim DVI Polda Sulawesi Selatan di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara 15 orang korban belum ditemukan hingga hari ke-7 pencarian, karenanya proses pencarian telah diperpanjang selama 3 hari ya menjadi 10 hari dengan harapan masih bisa ditemukannya korban dan dari KLM ladang Pertiwi 02. Namun dengan segala upaya maksimal yang dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga hari ke-10 tidak menemukan tanda keberadaan korban lainnya. Maka dengan berat hati operasi SAR kecelakaan kapal KLM ladang Pertiwi 02 tenggelam di perairan laut, pemantauan Liukan Kalmas Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan ditutup pada hari ke-10. Senin 6 Juni 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah dengan hasil 31 selamat, 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 15 orang tidak ditemukan dan dinyatakan hilang. Kapal motor ladang Pertiwi yang berisi 50 orang tenggelam di Selat Makassar pada 26 Mei 2022. Dari hari pertama hingga pencarian berakhir, ditemukan 4 korban tewas, 31 warga selamat, dan 15 orang hilang. 3 korban tewas yang berhasil teridentifikasi bernama Hajarah, Asni, dan Rahama. Sedangkan 1 korban tewas masih tahap identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification Polda Sulawesi Selatan. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Usai pemulihan di posko penampungan Kabupaten Pangkep, 10 korban yang selamat dari tragedi tenggelamnya kapal ladang Pertiwi telah dipulangkan ke kampung halaman. Selain dipulangkan dengan kapal perintis, para korban selamat juga menerima bantuan sembako dan obat. 10 korban kapal ladang Pertiwi yang lolos dari maut kembali ke kampung halaman di Pulau Pamantauang, Kabupaten Pangkep pada Senin siang. Mereka sebelumnya menjalani pemulihan di posko penampungan korban selamat dari tragedi tenggelamnya kapal ladang Pertiwi. Para korban selamat ini dijemput bus milik pemerintah daerah menuju Pelabuhan Macini Baji, kemudian dipulangkan dengan kapal perintis. Selain memulangkan para korban selamat, pemerintah daerah juga memberikan bantuan sembako dan obat. Itu langsung ke mana Pak ini? Ini langsung ke Pulau Pamantauang. Pamantauang Pak ya, menggunakan kapal perintis Pak ya? Menggunakan kapal perintis. Jadi sejauh ini Pak sisa berapa Pak yang di posko ini Pak? Ya sisa 8. Ada 8 orang Pak. Itu masih tinggal karena ada yang beberapa yang mengurus surat-surat. Terus ada juga yang sementara pemulihan kesehatan. Pak, selain transportasi yang disediakan oleh pemerintah daerah Pak melalui BPWD ini Pak, apalagi Pak yang diberikan sama korban Pak sejauh ini? Mereka diberikan bahan pokok, itu sembako, kemudian vitamin-vitamin itu diberikan oleh Bapak Bupati. Hingga kini tersisa 8 korban selamat masih pemulihan di posko penampungan Kabupaten Pangkep.
Badan SAR Nasional atau Basarnas Sulawesi Selatan telah resmi menutup operasi pencarian korban kapal ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Meski aktivitas naik turun penumpang di Pelabuhan Pautere Kota Makassar tetap normal, sejumlah penumpang masih takut berlayar sejak tenggelamnya kapal motor ladang Pertiwi. Mereka terpaksa menggunakan kapal karena hanya satu-satunya akses transportasi. Sejak tenggelamnya kapal motor ladang Pertiwi, bongkar muat di Pelabuhan Pautere Kota Makassar tidak terganggu. Dari pantauan Senin siang, aktivitas naik turun penumpang pun masih normal. Namun sejumlah penumpang tetap merasa takut saat berlayar. Cici misalnya, penumpang dari Pulau Balang Lompo mengaku cemas. Namun dirinya harus menggunakan kapal karena hanya transportasi laut sebagai akses satu-satunya berbelanja berbagai keperluan di Kota Makassar. Dari mana Ki, Bu? Dari Balang Lompo, Pak. Oh, ini tidak takut ini setelah ada kecelakaan. Kalau dibilang kapal takut ya takut, Pak, tapi kan dekat di sini, Pak. Iya. Nggak jauh. Iya. Ada nih Lampung juga. Gitu. Jadi sama sekali tidak ada pengaruhnya terkait adanya kapal tenggelam ini. Enggak. Pendapat serupa disampaikan Nur Hasanah. Penumpang kapal tujuan Cadi ini mengaku Pelabuhan Pautere menjadi akses berbelanja kebutuhan pokok di Makassar karena hanya sarana transportasi laut yang bisa digunakan. Dirinya berharap kecelakaan kapal tidak terulang. Tidak takut ini sejak adanya kapal tenggelam ini, Bu. Bu, Takut, iya Pak. takut Ki. Cuma Cuma ya mau apa karena di sana di tempat. Kenapa kalau di sana tidak ada anu. Biasa tuh ke sini mau beli beres jadi kalau ke sini Ki mau makanya apa? oh jadi harus Ki lewat laut memang. Iya. Pelabuhan Pautere Kota Makassar menjadi akses transportasi laut di Sulawesi Selatan yang strategis. Warga sengaja datang ke pelabuhan rakyat ini untuk menjual ikan dan membeli berbagai kebutuhan pokok. Ratusan kapal bersandar di Pelabuhan Pautere setiap hari untuk bongkar muat. Kapal motor ladang Pertiwi yang berisi 50 orang tenggelam di Selat Makassar pada 26 Mei 2022. Dalam kecelakaan ini ada 4 korban tewas, 31 warga selamat, dan 15 orang hilang. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. 4 pemuda melakukan penyerangan di perumahan Pepabri Kota Makassar. 3 pelaku diantaranya berhasil dibekuk. Dari rekaman CCTV tampak 4 pemuda yang mengendarai 2 motor melakukan penyerangan di perumahan Pepabri Kota Makassar. 2 orang diantaranya menyerang dengan ketapel dilengkapi anak panah. Tidak lama usai rekaman tersebut viral di media sosial, 3 pelaku berhasil ditangkap polisi bersama barang bukti 2 anak panah. Ketiganya mengaku melakukan penyerangan karena dipengaruhi minuman keras. Polisi hingga kini masih memburu 1 pelaku lainnya. Sesosok mayat pemuda bersimbah darah terkapar di tepi Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Pria berusia 26 tahun ini diduga dibunuh karena ada luka pada dada kiri. Masyarakat Kota Makassar digemparkan penemuan mayat bersimbah darah di tepi Jalan Urip Sumoharjo. Penemuan mayat ini juga mengakibatkan jalur Trans Sulawesi macet panjang. Banyak pengendara memarkir kendaraan sembarangan untuk melihat kondisi mayat lebih dekat sehingga mengganggu arus lalu lintas. Korban diketahui bernama Rahmat Mustari yang bekerja sebagai buruh harian. Pria berumur 26 tahun ini diduga dibunuh karena ada luka di dada kiri. Namun kepastian penyebab kematian korban masih diselidiki polisi. Jam berapa tadi informasinya ini, Pak? Jam 8:30. Informasinya sampai di polsek seperti apa, Pak? Ada penemuan. Teman mayat. Berapa orang? Berapa jenazah, Pak, tadi? 1, Pak. Itu ada mengalami luka-luka, Pak? Ada 1 luka di bagian dada kiri. Untuk sementara kita masih selidiki. Ya, ini meninggal karena apa? Itu masih kita dalami. Ya, tim dari forensik sama lapor sementara bekerja. Selain kartu identitas, polisi turut menyita motor korban. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.